Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah wa Muhammadin rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kuat sehingga bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah pada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, pada para sahabatnya dan pengikutnya sekalian. Dalam kesempatan khutbah ini saya berwasiat khususnya untuk diri dan keluarga
dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa yang bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan khutbah ini saya akan membawakan khutbah, kalau boleh diberi judul, menolong agama Allah adalah satu kebaikan. Tapi ada yang lebih daripada itu, yaitu menegakkan sunnah Allah Subhanahu wa taala atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Di dalam muqaddimah telah saya sampaikan firman Allah, insyaallah surat Muhammad ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kamu dan akan dikuatkan langkah-langkahmu. Nah, ayat ini memberikan kepada kita bahwa hendaknya kita sebagai muslim harus mempunyai niat hendaknya menolong agama Allah. Mengapa demikian? Sebab kita seolah-olah wakil daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Arba'in, hadis ke-38, Rasul bersabda, sesungguhnya orang-orang beriman adalah wali-waliku. Apabila wali-waliku dimusuhi, maka aku akan menyatakan perang kepadanya. Jadi kalau kita wali anak-anak kita, sedangkan walinya Allah adalah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, orang beriman jangan dizolimi. Kalau orang beriman dizolimi, doanya sangat ampuh. Selain cerita doa ampuh, ketika Haji Wada, Rasulullah menyampaikan khutbah. Di antaranya yang pertama adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum, begini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat 3. Ini yang pertama, bahwa Islam itu agama yang sempurna, tidak perlu ditambah, dikurangi dan lain sebagainya. Taraktu fikum amroini, kata Nabi, aku tinggalkan dua pusaka, ma in tamasaktum bihima lam tadillu abada. Jika kamu berpegang kepada keduanya, tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasul atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi ini dua pusaka yang beliau sampaikan. Ada satu lagi, apa itu? Berkenaan dengan hubungan manusia. Rasul berkata, hati-hati terhadap doa mazlum. Apa itu doa mazlum? Orang yang dizolimi, doanya tidak ada hijab. Insya Allah hadis ini yang saya ketahui berkenaan dengan masalah perbudakan. Zaman dulu kan ada perbudakan, kalau sekarang kan nggak ada pembantu ya. Itu manusia kalau sudah menjadi budaknya seolah-olah miliknya, bisa dianiaya, dijolimi, tidak ada belas kasihan. Sehingga Rasul bersabda, hati-hati kalau budak kita zolimi, dia bermunajat kepada Allah, doanya akan diijabah, maka celaka kita. Nah, untuk kita sekalian insya Allah masih berlaku. Kita pun tidak boleh zolim, baik terhadap orang-orang yang lemah, yang kuat, siapa saja tidak boleh. Sebab kalau kita zolim, doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini sekedar tambahannya. Nah, khutbah yang saya sampaikan ini pada dasarnya menerangkan tentang menolong agama Allah. Siapa yang menolong agama Allah? Hendaknya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu hadis-hadis yang berkenaan dengan menolong Allah banyak sekali. Di antara dakwah, kata Nabi, kalau Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Memang di zaman Rasulullah, Bapak sekalian, turun satu ayat langsung disampaikan kepada para sahabat teman handai tolan. Mereka bukan hanya menyampaikan, langsung mengamalkan. Beda dengan sekarang, ayat sudah sempurna ya, tapi pengamalannya masih nihil. Nah, ini bedanya. Kalau zaman sahabat satu ayat langsung diamalkan, satu ayat langsung diamalkan. Kalau sekarang enggak. Seorang asatidz ayatnya udah banyak tapi pengamalannya kadang-kadang ketinggalan. Ini kelemahan umat zaman sekarang. Nah, berbicara mengenai masalah yang saya sampaikan. Jadi menolong agama Allah itu banyak ya. Di antaranya
Kalau agama Allah dizolimi ya kita bela. Di satu wilayah, satu daerah tidak orang beragama Islam, hendaknya kita dakwakan. Kita bangun musola, bangun masjid, madrasah, pondok pesantren dan sebagainya. Artinya supaya Islam ini benar-benar nampak di muka bumi. Ini menolong agama Allah. Kata Allah, kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Selain itu juga ada satu hadis yang berbunyi, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba selama hambanya mau menolong saudaranya. Siapa saudara kita? Yang pertama sesama muslim. Saudara sebangsa, walaupun bukan muslim, dia juga saudara sebangsa. Nah, jadi kita akan ditolong. Jadi kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah, banyak-banyaklah menolong orang lain, maka kita akan ditolong. Nah, ini suatu kebaikan yang menurut saya bagus. Tadi saya sampaikan dalam judul, ada yang lebih bagus, yaitu menegakkan sunnah. Pak, minum dulu Pak ya. Apa bedanya menegakkan sunnah dengan menolong agama Allah? Jasanya pun balasannya, kalau kita menolong agama Allah, Allah tolong kita. Tapi kalau menegakkan sunnah dalam satu hadis, insya Allah saya tidak bacakan artinya saja ya. Barang siapa menegakkan sunnahku, pahalanya 100 syahid. Dari 1 syahid sampai 100. Padahal setahu kita, pahala syahid itu harus berperang, mengangkat pedang dan sebagainya. Tapi tanpa mengangkat pedang, kita mendapat pahala syahid, yaitu menegakkan sunnah. Apa sih ini bang sunnah? Sunnah ajaran murni dari Allah maupun dari Rasulullah SAW. Itu sunnah. Jadi kalau orang mengamalkan Islam tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, artinya sudah melenceng dari Quran dan sunnah. Inilah tugas kita meluruskan. Contoh, kesyirikan. Padahal kesyirikan itu dosa yang paling besar, tidak diampuni. Tapi nyatanya di daerah-daerah masih banyak orang yang syirik, menyembah jin, menyembah setan, menyembah segala macam. Itu syirik. Nah, tugas kita lah menegakkan sunnah, sampaikan dakwah. Nah, menyampaikan dakwah sunnah, dakwah yang seperti ini risikonya sangat besar. Boleh jadi kita dimusuhi, bahkan dibunuh. Oleh karena itu pantas kalau Allah memberikan pahala bagaikan mati syahid. Nah, satu contoh lain, di daerah nikah adalah sunnah, kata Nabi, an nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa berhubungan tidak mau nikah, maka bukan golonganku. Kita tegakkan di sana, kita dakwakan, Pak harus nikah, jangan kumpul kebo bahasanya ya. Tentu perlawanan ada, ini menegakkan sunnah. Tantangannya berat dibandingkan hanya menolong agama Allah, dan banyak lagi. Nah, oleh karena itu pantas kalau Allah memberikan pahala menegakkan sunnah ini bagaikan mati syahid, bahkan sampai 100 syahid. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya sampaikan tentang syahid Pak ya. Hadis dari riwayat Muslim, artinya saja untuk memperhemat waktu. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah bersabda, tidak ada orang yang masuk surga ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Dia memiliki sesuatu yang ada di atas bumi, maka ingin kembali lagi ke bumi, lalu mati syahid lagi sampai 10 kali, karena ia tahu kemuliaan orang yang mati syahid. Masya Allah, orang yang mati syahid ternyata pengen berkali-kali mati syahid, tapi kita belum pernah ngeri, takut ya. Tapi orang yang sudah mati syahid bahkan sampai 10 kali dia mau kembali ke dunia, karena baiknya mati syahid. Kemudian yang kedua, dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah bersabda, barang siapa bermohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh untuk menjadi syuhada, orang yang mati syahid ya, syuhada artinya, maka Allah akan mengangkatnya di derajatnya sebagai derajat syuhada, meskipun dia mati di atas tempat tidur. Nah, bagaimana tuh Pak? Apa kita masih merasa takut? Jadi niat saja, kalau Islam dilecehkan, siap syahid. Ini yang benar. Seandainya tidak terbukti,
kita digolongkan orang-orang mati syahid. Kan beruntung Pak. Di zaman Nabi itu kalau namanya syahid ngangkat senjata Pak. Setelah saya baca tarikh ternyata perang zaman Nabi itu yang disebut Syariah kurang lebih 50 kali. Sedangkan Nabi berdakwah 23 kali. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, 23 tahun. Coba kalau 50 dibagi 23, 1 tahun berarti 2 kali perang. Ngeri nggak Pak? Perang menghadapi musuh dengan senjata. Loh kalau begitu kita bagaimana? Sekarang udah nggak ada perang. Insya Allah perang juga Pak, jihad. Yang kita lawan bukan musuh. Musuhnya adalah musuh kebodohan, ya, ketidakdisiplinan, menegakkan sunnah dan sebagainya. Itu juga bagian daripada jihad fisabilillah. Bapak-bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah. Secara simpel kiranya inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun sekelumit, yang pertama harus dapat kita pahami dan yang lebih penting bisa kita amalkan. Bapak-bapak sekalian sedang Jumat yang rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khusus bagi diri saya dan umumnya bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.